Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia, yaitu masjid. Semoga berkumpulnya kita ini Allah izinkan kita berkumpul di surganya nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya. Semoga kita dijadikan sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang dimati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi kemampuan, diberi kekuatan sampai malam hari ini. Malam yang ke berapa di sini? Yang kelima, yang keenam? Halo? Yang kelima, yang keenam? Yang keenam? Masya Allah. InsyaAllah kita qiyamul lail malam yang ke-6 ya. Semoga Allah memberikan kepada kita sesuai dengan yang doa kita panjatkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada sahabat, Allahumma sallim min Ramadan. Kemudian, ya Allah, selamatkanlah kepadaku bulan Ramadan. Dalam artian Ramadan ini tidak ada gangguan, bukanlah tidak ada gangguan, kan, tetapi bisa mengatasinya. Maka insyaAllah kita akan termasuk di dalamnya. Baik, jamaah umat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita langsung kepada judul yang tema yang diberikan oleh panitia, yaitu hati yang lelah mengapa ibadah tidak menggugah. Ini agak sedikit bingung ya saya judulnya, tetapi kalau didekat-dekatkan dengan Al-Quran, bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada yang namanya qalbun salim, ada qalbun marid. Ya, qalbun salim dan ada qalbun marid. Mungkin ini termasuk kita yang kepada qalbun marid. Tetapi qalbun marid yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka kita harus bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang marid, yang sedang sakit, atau yang sedang lelah. Yang lelahnya itu ditambah lagi sama Allah tidak lillah. Kalau hati yang tidak lillah kemudian lelah luar binasa, maka akan kebinasaanlah yang akan didapatkan dunia maupun di akhiratnya. Capek luar biasa kalau hatinya lelah. Kalau hati lelah itu bisa digambarkan seseorang yang beribadah kepada Allah tapi ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan perhatian dari selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lelah ibadahnya, tidak lillah. Dan konsekuensinya, jika ibadah tidak lillah, hanya lelah saja,
Maka ini diibaratkan kepada saum yang banyak orang, akan tetapi saumnya bukan mengundang pahala daripada Allah, tapi mengundang daripada laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubbama sha'imin laisa lahu jazaa'u illa al-'ats illa al-ju' wal-'ats." Banyak orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi mereka tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan hanya lapar dan dahaganya saja. Karena berpuasanya tidak menyandarkan kepada syariat. Karena berpuasanya hanya mengandalkan perhatian daripada orang, hanya mengandalkan perhatian daripada manusia, hanya mengandalkan perhatian dari tetangga, inginlah disebut orang yang berpuasa. Tadarus, baca Al-Quran, bukanlah mengundang pahala daripada Allah, tapi mengundang laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rubbama qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, akan tetapi Al-Qurannya bukan mengundang pahala daripada Allah, tapi mengundang laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadarusnya, baca Al-Qurannya bukan ingin karena Allah, tapi ingin perhatian menjadi ahli Al-Quran, ahli tadarus, bukan ahli Allah Subhanahu wa taala. Maka lelahnya tidak lillah itu akan lelah, akan membinasakan dirinya sendiri. Maka oleh karena itu, ibadah yang kita lakukan harusnya menggugah kita, sebagaimana pondasi rukun iman yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelum memerintahkan untuk salat, aqimis salata li zikri, maka ayat sebelumnya menerangkan, menginformasikan sebelum salat itu haruslah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yajibu 'alal insan ma'rifatun ilahi bistiqani. Pertama yang wajib kepada manusia menanamkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Bukanlah solat terlebih dahulu, akan tetapi keyakinan kepada Allah, ketauhidan kepada Allah, bahwasanya la ilaha ma'buda illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Maka seluruh aktivitas kita, hal duniawi yang berkaitan dengan duniawi dan ukhrawinya, maka sandarkanlah lillahi ta'ala. Kita puasa pun disabdakan oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, maka jaminan naghfir lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita qiyamul lail pun sama, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka seluruh aktivitas kita siang atau malamnya, ibadah yang langsung kepada Allah atau ibadah sosial kepada manusianya, maka sandarkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah itu menggugah kita menjadi lillah dan menjadi orang yang paling lillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sebuah mutiara mengatakan, annasu kulluhum halkah illal alimun wal alimuna kulluhum halkah illal amilun wal amiluna kulluhum halkah illal mukhlisun. Semuanya manusia berpotensi akan celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu pun akan berpotensi untuk celaka kecuali orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Orang-orang yang beramal dengan ilmunya pun akan terjerat dengan celaka atau ada potensi dengan celaka kecuali beramalnya dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di malam hari ini ditambahkan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma Rabbi khallisni bi ikhlasin niyatin bi fi'lin wa qawlin wa ikhtimana bil iman. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.